Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4 November kemarin saya cek di website Stipendium Hungarikum sudah ada call for application yang baru untuk pembukaan beasiswa tahun 2022. Nah, di video kali ini kita akan bedah apa saja persyaratan yang baru dibandingkan dengan persyaratan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu beasiswa Stipendium Hungarikum, jadi beasiswa ini adalah beasiswa dari pemerintah Hungaria untuk negara-negara yang sudah menjalin kerjasama. Di Indonesia sendiri mendapatkan kuota 100 orang dalam 2 tahun terakhir, dan tahun depan kemungkinan besar akan sama, dan paling besar proporsinya memang untuk PhD, 50 untuk PhD, 40 untuk master, dan 10 untuk bachelor. Di website stipendiumhungarikum.hu sudah tertera call for application-nya, jadi detail pendaftaran, detail aplikasi beasiswa ini sudah ada, apa saja yang didapatkan dan syarat apa saja yang harus kita lengkapi, itu semuanya sudah dicantumkan di situ, termasuk timeline-nya. Kita akan lihat secara detail dan kita akan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi untuk mulai membuka informasi tentang Stipendium Hungarikum, buka ini websitenya stipendiumhungarikum.hu, di stipendiumhungarikum.hu. Kemudian kita masuk ke tab ini, apply. Nah, di sini sudah ada call for application untuk BA dan MA, untuk S1 dan S2, yang ini untuk yang doktoral. Nah, kita buka yang BA dan MA dulu. Kita bisa download. Ini adalah booklet lengkap, semua informasi di sini ada. Itu ya, dimulai apa saja yang kita dapatkan, kemudian prosedurnya seperti apa, kemudian persyaratan dokumennya apa saja gitu ya, kemudian timelinenya itu ada. Nah, kita lihat dulu ini secara singkat aja ya. Ini BA dan MA. Untuk bachelor ini kalau yang full time 2 sampai 4 tahun, kalau master 1,5 sampai 2 tahun. Kemudian ini yang diperoleh untuk BA dan MA itu akan mendapatkan uang bulanannya 43.700 forin, atau kalau dirupiahkan sekitar 2 juta lah itu. Jadi kecil ya, kecil, tapi cukup, insya Allah cukup. Kemudian juga dapat accommodation contribution. Jadi kalau kita tinggal di dormitory itu gratis, tapi kalau kita memilih untuk tinggal di luar dormitory, misalkan mau sewa flat sendiri gitu ya, kita dapat subsidi 40.000 forin per bulan. Kalau di Budapest nggak cukup. Kalau kita tinggal di luar itu paling murah itu sekitar 60.000. Kalau flat saya ini sewanya aja 90.000, belum termasuk listrik dan gas. Nah, jadi kalau di total sekitar 110.000 lah gitu. Medical insurance kita dapat untuk kayak BPJS-nya sini gitu ya. Nah, jadi di sini pakai Thai card namanya. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini level of English proficiency determined by the host institution. Jadi tiap kampus itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang mensyaratkan level sekian, ada yang sekian gitu. Jadi kita harus ngecek program studi yang mau kita tuju. Nah, nanti cari program studinya seperti apa, kita akan tunjukkan juga. Kemudian ini timelinenya, terakhir kali ditutup itu nanti 15 Januari, pengumuman akhirnya nanti akhir Juni 2022. Jadi di Juni pengumuman, September sudah berangkat. Nah, kemudian dokumen yang diperlukan apa saja, ini online application form, motivation letter, pastikan kita mengikuti ini. Kemudian proof of language proficiency. Nah, ini ya tadi ya, sertifikat bahasa Inggris, bisa TOEFL, bisa IELTS atau apa yang ditentukan oleh kampus. Kemudian school certificate, ini ijazah. Kemudian ini ya, kita bisa lihat sendiri syarat-syaratnya. Nah, yang sedikit berbeda adalah ini ya, medical certificate. Kalau di angkatan saya dulu medical certificate itu
boleh nyusul dan formnya tidak ada, tapi kalau yang sekarang itu formnya sudah ada. Nah, ini ada please use the following form, jadi ini sudah ada template-nya. Kita coba buka template-nya seperti apa. Nah, ini jadi medical certificate-nya cukup banyak yang tahun ini. Ada AIDS, ada hepatitis B, hepatitis C, ada X-ray, ada macam-macam ya. Nah, ini sudah ada template-nya, jadi tinggal kasih ke dokter, dokternya suruh ngisi, dilampirkan misalkan bukti HIV ya, dilampirkan hasil cek lab-nya. Nah, ini untuk medical certificate-nya. Nah, ini tidak disubmit saat awal, jadi bukan 15 Januari tapi 15 April. Jadi yang wajib submit ini adalah aplikan yang lolos tahap pertama atau aplikan yang direkomendasikan, dinominasikan oleh Dikti. Jadi kalau nggak lolos ya udah nggak usah gitu. Tapi kalau lolos tahap pertama baru kita wajib mencantumkan medical certificate ini. Nah, kemudian nah ini deadline-nya tanggal 15 Januari. Tapi kalau bisa jangan mepet, karena biasanya kalau mepet itu servernya penuh. Jadi kadang websitenya sulit diakses. Jadi kalau bisa seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu lebih baik. Nah, ini timelinenya nanti bisa dibaca secara detail di sini. Ini untuk yang bachelor dan master. Sekarang kita coba lihat yang PhD. Yang doktoral. Ini yang doktoral. Nah, kita lihat untuk doktoral sendiri 2+2, jadi 4 tahun, tapi dibagi menjadi 2 stage. Stage pertama itu masih ada kuliah dan riset, nanti ada kompleks exam. Kalau lolos baru kita boleh lanjut ke 2 tahun berikutnya gitu. Jadi totalnya 4 tahun. Nah, yang diperoleh sedikit lebih besar, enggak sedikit sih, banyak sih, jauh lebih besar dibandingkan yang bachelor dan master. Kalau tadi bachelor dan master itu sebulannya hanya 40.000, kalau yang PhD 140.000. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 7 juta gitu ya. Nah, itu 2 tahun pertama. Nanti 2 tahun kedua itu naik jadi 180.000 atau naik sekitar jadi 9 juta gitu. Tapi ini kalau kursnya saya asumsikan 50 ya. Tapi biasanya nggak sampai 50 sih, kadang 47, 48 gitu. Kemudian akomodasinya sama, jadi kalau tinggal di dom gratis, tapi kalau mau memilih di luar cuman dapat subsidi 40.000. Kemudian juga dapat medical insurance. Nah, ini juga perlu dicatat ya. Ini hanya kontribusi, tidak mencakup semua biaya hidup kita tinggal di Hungaria. Nah, kemudian dokumen yang perlu kita siapkan apa saja. Nah, ini online application form sama seperti yang tadi master, motivation letter juga siapkan. Kemudian sertifikat bahasa Inggris juga, dan ini juga berbeda-beda tergantung dari program studi yang kita tuju. Dalam kasus saya dulu, saya pakai TOEFL ITP itu diterima, boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau punya TOEFL IBT atau IELTS, karena itu lebih universal. Jadi kalau ITP ada yang boleh, ada yang enggak. Jadi kita perlu ngecek ke kampus tujuan juga. Kemudian research plan ini yang berbeda dengan yang master. Kemudian juga letter of recommendation, ini juga wajib kalau yang mau PhD. Kemudian statement of the supervisor. Nah, ini kita perlu cek juga ke program studi yang kita tuju, ini wajib atau enggak. Kalau wajib, berarti kita harus nyari supervisor terlebih dahulu sebelum submit aplikasi kita. Jadi kita harus kontak calon supervisor dulu, udah oke, baru kita bisa submit. Yang lainnya kurang lebih sama dengan yang master tadi ya. Sedikit berbeda adalah ini ya tadi ya, medical certificate ini, karena sudah ditentukan template-nya dan disubmitnya
bisa menyusul sampai tanggal 15 April kalau sudah diumumkan lolos tahap pertama gitu. Nah, jadi tahapan seleksinya itu seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini ada timelinenya yang lebih ringkas. Jadi kita submit dokumen itu paling lambat 15 Januari. Nah, kemudian dokumen kita itu akan diperiksa oleh sending partner dari Indonesia. Sending partnernya itu adalah Dikti. Jadi akan diseleksi terlebih dahulu oleh Dikti apakah akan dinominasikan atau tidak. Nah, kalau dinominasikan nanti sekitar bulan Maret itu akan diumumkan kalau kamu dinominasikan. Nah, kalau dinominasikan kita wajib mensubmit medical certificate kita tadi. Kemudian kita akan diseleksi oleh kampus kita yang kita tuju. Nah, model seleksinya juga tergantung dari kampus. Kalau saya dulu cuma wawancara aja, ada juga wawancara dan tes tulis, ada juga yang cuma tes aja tanpa wawancara ada. Nah, itu beda-beda. Nah, nanti akhir pengumumannya itu sekitar akhir Juni. Nah, baru setelah itu kita bisa apply visa dan berangkat. Nah, ini ada useful dokumen, ada checklist di sini untuk memudahkan dokumen apa saja yang perlu kita siapkan. Nah, sekarang kita mau lihat untuk mencari program studi. Kita buka ini ya, apply.stipendiumhungarikum.hu. Nah, kemudian pastikan di sini citizenship kita adalah Indonesia. Karena tiap negara itu punya preferensi program studi yang dituju. Jadi misalkan Indonesia nih, saya nyari psikologi untuk master. Saya search, itu nggak keluar di search result. Psikologi, nggak ada psikologi. Karena apa? Karena psikologi tidak menjadi bidang yang diprioritaskan oleh Dikti selaku sending partner gitu untuk untuk master. Tapi kalau untuk doktoral, saya cari psikologi ada 2 ya, ada 2 di LT dan di Page gitu. Nah, tiap negara punya kebijakan masing-masing. Misalkan saya ganti citizenship-nya dengan India. Saya ganti dengan India ya. Saya search lagi psikologi master. Nah, kalau saya menggunakan kewarganegaraan India, saya bisa menemukan di sini psikologi LT, psikologi Pasmani Peter Catholic University, psikologi di Page. Jadi India memprioritaskan psikologi untuk master gitu. Jadi memang tergantung kebijakan dari masing-masing sending partner. Jadi pastikan kita menggunakan settingan Indonesia. Kalau memang tidak ada psikologi untuk master, ya mohon maaf, berarti memang itu bukan bidang yang sedang diprioritaskan oleh Dikti. Nah, untuk sending partner sendiri informasinya ada di sini. Di sini ya, partner. Nah, kemudian kita cari Indonesia. Nih, sending partnernya yang bertanggung jawab adalah ini Ministry of Education, Kemendikbudristek atau Kemendikbud ya sekarang ya. Ini penanggung jawabnya, ini emailnya ada, websitenya ada, alamatnya ada. Nah, ini bidang studi yang diprioritaskan untuk bachelor ini di bidang agrikultur, natural science. Di master juga kurang lebih sama. Kalau yang doktoral itu semua bidang studi dibuka gitu. Jadi memang tiap tahun sepertinya Dikti punya prioritas tersendiri gitu ya, bidang studi apa yang mau dibuka untuk warga Indonesia. Nah, di sini juga ada keterangan aplikan dari Indonesia tidak perlu submit secara terpisah. Ini nggak perlu submit lagi ke Dikti, cukup sekali aja. Kalau untuk dosen
itu ada syarat tambahan, yaitu izin dari pimpinan universitas dan juga NIDN itu. Nah, jadi tadi setelah kita cari program studinya, misalkan saya mau daftar, ya udah saya mau daftar ini, kita buka, kita lihat secara detail di sini, karena tiap program studi punya syarat beda-beda. Kita lihat syaratnya apa saja, ini apa saja. Kalau perlu kita lihat juga ke website ininya. Nah, di sini ditulis English minimum level sekian, gitu kan. Nah, ini juga ada requirement-nya. Jadi meskipun tidak disyaratkan oleh Tempus tadi, tapi dari kampus, dari program studi minta syarat tambahan. Jadi beside motivation letter, a reference work juga harus dicantumkan. Reference work ini bisa berupa paper yang pernah kita tulis, gitu kan, yang berkaitan dengan psikologi, linguistik atau cognitive science, gitu. Nah, maksimumnya 15 halaman. Jadi ada syarat tambahannya gitu. Jadi kita perlu cek juga apakah program studi yang kita tuju ada syarat tambahannya atau tidak. Nah, ini kalau mau lihat program strukturnya, kita bisa lihat detailnya di sini gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, itu tadi persyaratan yang terbaru untuk aplikasi tahun 2022 mendatang. Ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu banyak. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa ini untuk kuliah di Hungaria, segera disiapkan dokumen-dokumennya, karena pertengahan November sudah dibuka pendaftaran online-nya dan biasanya ditutup pada pertengahan Januari. Dan bagi teman-teman kalau ada pertanyaan seputar beasiswa stipendium Hungarikum atau seputar kehidupan di Hungaria, silakan bisa bertanya melalui komen di bawah ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.